Ya, perbaikannya, pemulihannya sangat cepat, hampir 100% dari seluruh Aceh, hanya 5 desa yang memang sulit. Alhamdulillah ya, kita sampai ke hari Idul Fitri ini. Saya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan tahun akan datang tahun yang baik untuk kita semua. Ya, perbaikannya, pemulihannya sangat cepat. Alhamdulillah, hampir 100%. Di tenda sudah nggak ada lagi, 100%. Semua sudah keluar dari tenda, masuk ke hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai. Alhamdulillah ya, situasinya membaik. Listrik hampir semuanya sudah jalan, hampir 100% lah. Hanya dari seluruh Aceh, hanya 5 desa yang memang sulit. Ya, bantuan semua sudah turun ke rakyat semua. Alhamdulillah. Ya, saya sangat bangga, terima kasih kepada semua petugas, semua aparat dari TNI, Polri, dari BNPB, PU, Pemda, semua KL yang kerja luar biasa. Mereka kerja luar biasa, bantu rakyat. Kemarin Bapak Presiden sempat menyatakan 90% lebih, katanya hampir 100% Aceh sudah tertangani, tapi fakta di lapangan memang belum. Sabtu 21 Maret 2026, tepatnya Hari Raya Idul Fitri, hari pertama. Ya, masyarakat semuanya sedang bahagia bersama keluarganya, tetapi malam ini kami kecewa bahwasannya tenda masyarakat dibongkar oleh pihak BNPB. Kami minta kepada siapapun yang bertanggung jawab, jangan kalian bongkar sebelum Huntara selesai kalian bangun. Ya, kita hari raya pertama ini, Pak Bupati, mohon Pak, Bapak turun ke Kampung Sukajadi ini. Ya, rakyat Bapak hari ini dilaga, dicoba tenda mereka dibongkar. Maka kami, masyarakat, dan kami dari Garang menolak tenda kami dibongkar hari ini. Apapun kami siap. Kenapa? Huntara belum selesai, tenda-tenda di Kampung Sukajadi mereka suruh bongkar. Maka kami hanya satu kata, lawan. Setuju Ibu? Setuju? Tidak akan pernah kami membongkar tenda kami sebelum hak kami kalian berikan. Ya, kami sangat kecewa. Apalagi hari ini kami mendengarkan bahwa ada pernyataan Presiden, tidak ada masyarakat di tenda yang ini. Katanya sudah selesai. Nol. Bapak Presiden, Bapak ditipu oleh lingkaran Bapak. Bapak dibisikkan oleh manusia yang tuli dan buta. Bahwasannya masih banyak tenda-tenda di Aceh Tamiang yang masih banyak, Pak. Maka malam hari ini kami sampaikan kepada Bapak, terkhusus kepada Bupati, Bapak turun malam ini ke Kampung Sukajadi. Bapak lihat tenda masyarakat dibongkar. Ya, kami menolaknya. Apapun yang terjadi, kami akan siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu 22 Maret 2026. Saya menanggapi statement Pak Prabowo yang katanya Aceh Tamiang korban banjir sudah tidak lagi tinggal di tenda. Bapak lihat ini Pak. Lihat ini Pak. Lihat desa kami yang terisolir ini Pak. Adapun hunian sementara Pak hanya 5% Pak. Belum bisa kami tempati sama sekali. Belum ada atap sama sekali. Belum ada kami tempati sama sekali Pak. Bapak jangan terlalu percaya kali sama jajaran Bapak. Jajaran Bapak bilang baik-baik saja, sudah hunian sementara, sudah semuanya. Bapak terlalu percaya Pak. Bapak dengarkan keluhan kami masyarakat ini, masyarakat yang rendah seperti kami ini Pak. Bapak lihat sendiri Pak. Bapak lihat menderitanya kami selama ini Pak. Kedinginan, kepanasan kami di sini Pak. Bapak dengarkan keluhan kami. Jangan percaya dengan jajaran Bapak, itu pun semua penipu Pak. Saya kecewa sama Bapak. Saya sedih Pak mendengar apa yang Bapak bilang 100% Aceh Tamiang sudah menggunakan Huntara. Itu semua bohong Pak, bohong. Saya harap video saya ini Bapak dengarkan Pak. Bapak dengarkan video saya. Dan bicara soal Aceh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan masyarakat Aceh rahmat, maghfirah, barakah, dan diganti yaitu segala musibah yang sudah mereka dapatkan dengan kebahagiaan. Dihapuskan dosa mereka, diberikan rahmat, diganti kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Tentu saya perlu informasikan saudara, walaupun kemarin Bapak Presiden sempat menyatakan 90% lebih, katanya hampir 100% Aceh sudah tertangani,
tapi fakta di lapangan memang belum. Saya khawatir lagi-lagi ada yang kasih laporan ABS asal Bapak senang. Jadi kesian Presiden kalau terus dikasih laporan yang nggak betul ya kawan. Kesian Presiden punya niat baik, punya program bagus untuk membantu masyarakat Aceh, tapi di bawah ini ngasih kabarnya udah beres Pak, udah rapi Pak, semua udah enggak ada di tenda lagi Pak. Sampai hari ini masyarakat Aceh yang hidup di tenda masih banyak. Perumahan hunian-hunian sementara atau hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah itu belum semuanya mampu untuk menekel, tapi memang pemerintah sudah kerja betul, pemerintah sudah ngebantu betul. Nah tolong yang di bawah itu kasih laporan yang benar. Sebab kalau nanti yang di bawah bilang udah beres, nah Presiden pikir udah selesai, Anda Presiden gak perhatikan Aceh lagi, itu berbahaya. Haji Anton tahulah yang turun di sana sampai hari ini, kawan-kawan kita termasuk FPI sampai hari ini masih ada di Aceh. Kita masih terus bekerja, masih banyak orang yang rumahnya belum kembali seperti semula. Nah karena itu sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sampai kepada Bapak Presiden. Jangan terlalu percaya dengan laporan bawahan. Tolong supaya Bapak Presiden terus mengerahkan yaitu para pejabatnya dari pusat sampai ke daerah untuk mengatasi yaitu segala akibat yang timbul lantaran bencana baik yang ada di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Mudah-mudahan ke depan Indonesia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Presiden kita ke depan yaitu lebih sigap, lebih kuat, lebih tegas mendorong bawahannya untuk tidak memberikan laporan ABS. Nah mudah-mudahan begitu Haji Anton, terima kasih. Ada lagi 1-2 pertanyaan, habis itu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Hilmi Maskati, juga muridnya Habibana. Dulu kami ngaji pertama sini Bib tahun 2001 ya. Masih ada pohon apa namanya? Pohon jambu. Yang kenal motorannya siapa Bib waktu itu? Najwa ya. Jadi Anda punya motor besar dulu. Nggak tahu Najwa udah berapa sekarang anaknya. Nah, jadi sering naik motor moge Anda dulu. Nah, disinilah saya ngaji. Alhamdulillah waktu tsunami saya dikirim oleh Habibana. Kebetulan saya direktur Hilmi waktu itu, Hilal Merah yang pertama. Dikirim tsunami tanggal 28 Desember 2004. Jadi 2 hari setelah tsunami kami sudah di sana bersama Allahyarham Matsuni ya. Matsuni sama Karel. Kita nggak bawa apa-apa, bawa bendera, bendera FPI kita pacak semua di sana, sama kaos. Jadi begitu hari kedua, ketiga, itu FPI udah ratusan. FPI asli cuma 3 Beb. FPI gadungan itu ada ratusan. Anak-anak Aceh kita suruh pakai baju FPI, biar rame kelihatan kiri kanan. Alhamdulillah strategi itu Beb, dapatlah kita 10 truk ya Beb ya. 10 truk alhamdulillah. Tapi akibatnya saya nggak pulang-pulang. Dua kapal perang, 2 menit. Dua kapal perang angkut Ya. laskar 1.200. Ini kalau cerita kapal perang, Pana mau ketawa aja sama ada satu guru kita. Jadi alhamdulillah dengan itu kita dapat banyak bantuan, terutama jasanya Ami Alwi Shihab ya, waktu itu Menko Kesra, dan satu lagi sahabat kita Allahyarham Joko Santoso. Waktu itu beliau adalah Wakasat Beb, kasatnya Pak Riyamizat. Pak Riyamizat ini luar biasa, sangat membela Habib. Waktu beliau jadi Pangkostrat, itu polisi mau nyerang sini, beliau pasang badannya Beb ya. Ini sedikitlah cerita. Beb, ini sudah 3 menit ini Beb. Lanjut boleh lanjut? Tambah 2 menit lagi. Nah ini baru kenalan diri. Oke. Jadi sejak itu sampai sekarang saya masih di Aceh. Ini ada kisah sedikit ini. Jadi masih di Aceh. Jadi waktu peristiwa kemarin tanggal 26 Beb, 26 peristiwa 26 apa? November ya, banjir besar. Saya kebetulan ada di rumah. Jadi orang Malaysia bilang saya korban. 3 hari 3 malam putus hubungan. Jadi situ Habib Muhammad pernah ke makam Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Kebetulan dekat rumah saya situ. Itu airnya 2 meter apa semua. Dari rumah sampai ke lautan jadi satu. Itu nama kampung saya di Buga. Kebetulan saya di malam itu ada di situlah.
Jadi luar biasa. Bib, Afwan Bib, ini hanya tambahan sedikit. Sebenarnya kalau kejadian kemarin tuh Bib, itu 10 kali tsunami Bib. Jadi kalau dulu 2004, tsunami itu di pantai-pantai aja. Walaupun korbannya banyak. Tanggal 28 malam kami tiba di Banda Aceh itu luar biasa. Tapi Banda Aceh saja. Nah sekarang ini korban dari gunung. Korban itu 1 juta lebih. Rumah habis apa semua. Jadi kalau dibilang ya maaf aja. Mau betul kata Habibana, banyaknya ABS. Asal Bapak senang. Dan ini sudah saya laporkan. Oke, satu hal Bib yang sampai sekarang masih kita perjuangkan, bahwa bencana ini maunya kita bencana nasional. Tapi sampai sekarang tidak. Betul kata Habibana. Kalau sampai ini dijadikan bencana nasional, akan terbuka semua. Siapa-siapa punya kebun di sana, siapa punya penyebab, siapa yang ini itu. Sampai sekarang masih. Terakhir, tanggal 10 Desember saya ke Malaysia. Khusus ketemu Perdana Menteri Malaysia, Pak Anwar Ibrahim, atas saran teman-teman, agar diperkenankan masuk bantuan internasional. Enggak juga. Itu Pak Anwar telepon langsung ke Presiden. Tapi akhirnya sekarang dikasih Beb, boleh dari Malaysia. Tapi sampai hari ini barang kami itu 500 ton belum nyampe. Masih terkatung-katung di Port Klang. Luar biasa. Bib nggak tahu ini apa Bib, ini hanya sampaikan saja. Betul, kita berdoa bahwa kalau dia bilang 90% Bib, itu nolnya hilang. Bukan 90%, mungkin hanya 9%. 9%. Antum lihat rumah-rumah huntara yang dibangun, subhanallah. Jadi kemarin saya ketemu dengan salah seorang menteri di sini yang ngurus bidang pembangunan itu, nonsen. Itu ganti semua. Bib, ini kan orang pembangunan, masa yang pegang orang administrasi? Nggak nyambung. Paham maksud saya kan? Harusnya kan bangun tuh insinyur. Tapi dikasih ini orang-orang dari, ya maaf sajalah, kementerian yang tidak pada tempatnya. Satu lagi, BKU ini luar biasa. Luar biasa. Menambah marah orang Aceh. Bib, anak khawatir Bib, gejolak ini akan membarakan lagi Aceh Bib. Ini gubernur udah berani ngomong kemarin di luar negeri. Kiblat ekonomi Aceh itu bukan lagi Jakarta, tapi Kuala Lumpur. Silakan ada mimenya. Dan saya khawatir lagi nanti, ini kiblatnya bukan hanya Kuala Lumpur, bisa jadi Iran Bib, atau Yaman. Saya kira itu Bib ya. Itu laporan saya, maaf. Ini jadi tadi betul Pak Anton, kita jangan berhenti berguru sama Habibana ya. Walaupun sama-sama kita di sini dulu ya. Oke, mohon maaf Bib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dr. Hilmi Al-Maskati ini dulu Direktur Hilmi FPI. Hilmi itu Hilal Merah Indonesia atau Hilal Merah Islam ya ikhwan. Yang sekarang dipegang oleh Habib Ali Al-Hamid. Nah dulu beliau ini yang buka jalan. Beliau saya kirim dengan Ustadz Maksuni. Ustadz Maksuni itu Panglima Laskar FPI ketika itu. Nah jadi kita terjunkan beliau bertiga untuk buka jalan dalam rangka untuk mengirim relawan-relawan FPI dari Jakarta. Jadi beliau ini pakai akal Abu Nawas. Nah, jadi di sana Laskar FPI belum ada, tapi benderanya udah banyak. Ditaruh di mana-mana, orang Aceh dibagi-bagiin tuh kaos FPI segala macam, diminta untuk ikut kerjasama ya ikhwan. Karena relawan dari Jakarta belum bisa berangkat. Nah kita yang daftar di sini relawan ada 1.300 orang, tapi duit nggak punya, berangkatnya bagaimana? Nah, jadi FPI modal nekat ngumumin ke cabang-cabang FPI, siapa yang mau jadi relawan ke Aceh silakan daftar. Kita pikir yang daftar 10-20 orang. Nggak taunya yang datang ke Jakarta 1.500 orang kumpul di markas depan itu ya ikhwan. Semua masing-masing udah bawa ransel, udah siap berangkat ke Aceh ya ikhwan. Nah tinggal begitu datang semua, kita di DPP kebingungan berangkatnya bagaimana. Nah, pertama ongkos, jaraknya jauh luar biasa. Kedua di sana tinggal di mana, tenda aja nggak punya selembar ya ikhwan. Nah begitu kita kirim Dr. Hilmi dengan Panglima Laskar buka jalan, coba cari kira-kira di mana nih tempat yang bisa menampung kita, kira-kira bagaimana supaya kita nih dapat tenda. Nah beliau ini bertiga pakai akal Abu Nawas ke sana kemari, dapat tenda, dapat lapangan, dapat tempat saudara.
Nah tinggal berangkatnya, beliau telepon, Habib ini udah ada, bagaimana berangkat? Duitnya belum ada. Nah, ya pokoknya kita berdoa aja, ya Allah bagaimana caranya Laskar 1.500 bisa berangkat nih ya Allah. Nah, saudara, akhirnya apa? Anda di PP bilang, enggak, ini 1.500 kita mau tes dulu, mungkin 20 doang yang berangkat. Nah ya biasa tuh akal-akalan di PP begitu saudara. Nah, emang duitnya nggak ada, tapi tetap kita cari jalan. Subhanallah, ada kejadian. Kita lagi pusing, lagi mumet mikirin ini berangkat bagaimana. 1.500 ini bukan dikit ya kawan. Mereka udah nginep berhari-hari di Masjid Al-Islah, di markas, di majelis ini ya kawan. Kita kasih makan setiap hari 1.500 orang. Nah, kita pikir bagaimana caranya mereka berangkat. Subhanallah, sore begitu kita lagi lihat berita sore dari Metro TV. Yang punya Metro TV nantang ya kawan. Di TV dengan gagahnya dia mengatakan sekaligus angkuh, mana itu yang mau jihad ke Irak, yang mau jihad ke Palestina, kalau mau jihad itu ke Aceh, ayo saya udah siapin kapal terbang, saya udah siapin kapal laut, berapa yang mau berangkat, saya berangkatkan. Saya dengar TV begitu, nih dia yang kita tunggu, pucuk di kita ulang tiba. Begitu dia ngomong begitu, malam itu juga kita kumpulkan 1.300. Besok kita berangkat ke Aceh, seneng 1.500 deh. Dari mana Beb? Metro TV. Rame-rame besok ke Metro TV ya kawan. Rame-rame datang ke Metro TV ya kawan. Minta diberangkatin, semua udah pada bawa ransel. Udah siap berangkat. Akhirnya apa? Yang punya Metro TV lari ya kawan. Lari, dia bilang, pokoknya sekarang, nah ini akhirnya ributlah di Metro TV. 1.500 orang datang ngegeruduk. Mereka bilang apa, kan semalam kan yang punya Metro bilang, katakan yang mau jihad ke Aceh, kita mau ke Aceh nih sekarang. Katanya udah ada kapal terbang, katanya udah ada kapal laut. Mana kapalnya? Saudara, mabur yang punya TV, saudara. Nah, akhirnya begitu mabur, terjadilah dialog. Mereka siap berangkatkan 12 orang. Nah, itu kelompok kedua ya, 12 orang ya, Ustadz Sobri dan kawan-kawan. 12 orang dengan pesawat. Jadi enggak 1.500, enggak, katanya punya kapal. Nah, kalau ngomong 12 orang FPI juga mampu saudara. Nah tapi ada hikmahnya, kejadian itu diliput oleh semua televisi ya, karena kan televisi lihat ada TV yang diganyang, TV lain kan saingan, disiarin saudara. Di apa namanya, di SCTV, di RCTI semua menayangkan. Metro TV didatangi oleh 1.500 relawan yang siap berangkat ke Aceh. Ternyata yang punya Metro TV lari, nggak jadi memberangkatkan. Wah, rame itu di TV saudara, besoknya rame di TV semua. Begitu rame berita sore, malam saya dapat telepon dari Kementerian Pertahanan, Kemenhan saudara. Dia tanya, Habib, ini kami melihat berita di televisi, katanya ada 1.500 ini Laskar FPI siap berangkat ke Aceh. Apa betul? Betul Pak. Apa daftar namanya sudah ada? Oh udah siap, ada nama, alamat, nomor KTP, semua udah siap. Kalau begitu bisa kirim malam ini juga 500 orang kami berangkatkan. Oh bisa Pak, jangankan 500, semuanya kita kirim sekarang Pak. Ditantangin betul. Akhirnya malam itu saudara kita kirim 500 orang ke Tanjung Priok ya kawan. Jangan Habib, jangan semua. Hari ini 500 orang, nanti lusa 2 hari lagi 500 lagi. Nah, nanti yang berikutnya ketiga sisanya saudara. Nah akhirnya kita berangkatkan, tapi tentu kita periksa dulu. 1.500 tadinya kita nggak berani periksa, sekarang kita periksa yang betul-betul layak, yang betul-betul bisa kerja, yang sehat saudara. Akhirnya dari 1.500 itu yang berangkat hanya 1.300 orang, yang 200 kita kembalikan, tidak kita berangkatkan. Berangkat Dr. Hilmi yang sambut di sana. Oh, nyambutnya pakai 10 truk. Kita tanya, ini truk dari mana? Ya hasil Abu Nawas saudara, Abu Nawas. Jadi datang ke Pemda di sana, ini kan ada bantuan pusat 100 truk, 10 buat FPI. Kata mereka, lo FPI mana orangnya? Ini kita mau jemput di pelabuhan. Nah, jadi 10 truk itu yang jemput di pelabuhan Lok Semawe. Nah jadi alhamdulillah akhirnya 1.300 Laskar FPI bekerja, ditambah 300 pemuda Aceh yang menjadi relawan, sehingga total semua tetap 1.600 orang yang kerja selama 4 bulan pertama. Memang sejumlah itu, tapi kerja kita sampai 2 tahun. Nah 2 tahun sampai Dr. Hilmi dapat jodoh orang sono. Dapat jodoh orang sono dan sekarang tinggal di Aceh. Ini salah satu relawan yang nyangkut di Aceh.
Ya, Alhamdulillah. Nah itulah sedikit cerita. Gara-gara Dokter Hilmi sini cerita. Nah jadi kita perlu cerita. Nah saya mau tanya, tuh yang begitu-begitu pertolongan siapa tuh? Pertolongan siapa? Kita udah mumet 1.500 mau berangkat dari mana? Tapi karena yang datang ini ikhlas, saudara meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan rumahnya, siap kerja 2 bulan di Aceh. Karena keikhlasan mereka, karena kebersamaan, Allah buka jalan ya ikhwan. Dan bagaimana pulangnya? Pulangnya kan sedikit-sedikit, nggak sekaligus semua. Nah, setiap begitu masuk bulan ketiga, setiap minggu ada yang pulang tuh tiap hari. Pulang 5 hari, pulang 5 orang, pulang 7 orang, pulang 6 orang. Pulangnya semua pakai pesawat Hercules ya ikhwan. Nah, jadi naik Hercules udah seperti kayak tentara, rame-rame. Tiap hari kan ada Hercules yang turun-turun ke sana. Kita kirim lewat Hercules sampai semua kembali ke rumah masing-masing. Alhamdulillah.